Ada sebagian orang yang menganggap bahwa seorang percaya membutuhkan hikmat itu tidak setiap hari. Hikmat hanya dibutuhkan pada saat-saat darurat. Saat dimana seorang ingin mengambil keputusan yang penting dalam hidup, butuh hikmat. Ketika dihadapkan kepada pilihan-pilihan di dalam dunia untuk kita memilihnya, kita butuh hikmat. Atau untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat ketika datang problema yang menjerat, pada saat itu kita baru sadar bahwa kita butuh hikmat. Padahal sesungguhnya hikmat itu adalah sesuatu yang bukan hanya pada saat-saat darurat saja kita membutuhkannya. Tetapi setiap hari, setiap saat kita butuh hikmat. Hikmat untuk berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Hikmat untuk mempertimbangkan dengan cara yang Tuhan juga mempertimbangkan segala sesuatu. Hikmat untuk berkata-kata, untuk berkomunikasi, untuk berbicara pada waktu yang tepat, dan tidak asal berbicara sampai melukai orang lain. Begitu pula hikmat di dalam sehari-hari kita bertindak. Kita sangat butuh hikmat itu. Bagaikan nafas, sesungguhnya hikmat itu diperlukan setiap orang untuk supaya dia bisa terus bertahan hidup, dan sekaligus dia juga bisa bertuhankan Tuhan Sang Maha Hidup itu. Karena hanya hikmatlah sesungguhnya membuat kita akan mengalami hidup yang terus hidup. Tetapi tanpa hikmat, kita sesungguhnya tamat. Dapat hikmat, kita akan dapat hidup. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini saya bacakan dari kitab Amsal, kitab yang syarat dengan pengajaran hikmat, ditulis oleh seorang yang bijak, yang Tuhan karuniakan kebijaksanaan khusus baginya. Amsal 8 ayat 34-36, "Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut." Kitab Amsal memiliki keunikan di dalam menyajikan topik tentang hikmat atau kebijaksanaan. Sebagaimana yang dikatakan kemarin bahwa hikmat di dalam kitab Amsal itu diungkapkan seperti sosok personal pribadi. Dia seperti satu orang yang ingin didengarkan. Dia juga seperti orang atau pribadi yang perlu ditunggu dan dinanti-nantikan, sekaligus juga yang menjaga kehidupan setiap kita. Tindak tanduk, perilaku, perkataan, pikiran, perbuatan, semua sesungguhnya harus dipayungi oleh hikmat dari Tuhan. Karena tanpa itu semua, pengetahuan yang tinggi pun tidak akan bisa membuat kita berhikmat, kecuali takut akan Tuhan yang merupakan permulaan dari hikmat itu. Dan di dalam pasal 8 ayat 34-36 diungkapkan secara gamblang tentang betapa berbahagianya orang yang mendengarkan hikmat. Disebutkan kata mendengarkan daku. Daku ini merupakan sebuah bentuk personifikasi untuk hikmat. Berbahagialah orang yang mendengarkan hikmat, yang setiap hari menunggu pada pintu hikmat. Perhatikan di sini, orang yang mendengarkan, kata mendengarkan ini merupakan sebuah tindakan yang berlangsung terus-menerus, bukan 1-2 kali, tapi setiap saat atau setiap hari. Sedangkan dikatakan lagi keterangan waktu yang mengatakan yang setiap hari menunggu pada pintuku. Ini mau memberitahukan kepada kita betapa hikmat itu memang perlu selalu kita dengarkan. Hikmat dari Tuhan itulah yang pertama-tama kita dengarkan. Sebelum kita mendengarkan perkataan orang lain, sebelum kita melakukan apapun terhadap orang lain, kita butuh mendengarkan hikmat. Selain itu juga setiap hari kita perlu nanti-nantikan hikmat itu. Dan kata setiap hari ini menjadi penting untuk menegaskan bahwa hikmat dibutuhkan bukan pada saat-saat darurat atau saat-saat tertentu saja, tapi setiap saat, dalam segala keadaan, situasi, dan kondisi, kita butuh hikmat Tuhan.
Dan tidak kebetulan digunakan kata menunggu atau menanti pada pintuku. Seolah-olah hikmat itu mempunyai pintu atau seperti pintu. Pintu adalah keluar masuk kita. Ini yang perlu, yang harus kita punyai. Sebelum kita keluar, sebelum kita masuk, sebelum kata-kata kita keluar dari mulut kita, atau sebelum kata-kata itu masuk ke telinga kita butuh hikmat. Keluar masuk kita butuh hikmat. Dan ditambahkan lagi yang menjaga tiang pintu gerbangku. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, kata pintu gerbang itu adalah sebuah ambang pintu yang paling luar dari sebuah rumah, yang menandakan sebelum orang itu berjumpa dengan masyarakat luas atau orang-orang yang ada di luar rumahnya, dia perlu untuk menjaga hidupnya dengan hikmat Tuhan. Sebelum bergaul, sebelum berkenalan, sebelum menjalin relasi dengan orang-orang yang ada di luar lingkungan kita atau lingkup kecil kita, disitulah kita butuh hikmat. Dan lebih tegas lagi ini yang gamblang dikatakan di dalam Amsal 8 ayat 35, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Betapa tegasnya Tuhan mengatakan lewat kitab Amsal ini. Siapa mendapatkan hikmat akan mendapatkan hidup. Yang berarti kalau tidak mendapatkan hikmat itu, yang kita dapatkan sebaliknya, yaitu kematian atau maut. Dan kenapa kita bisa mendapatkan hidup bila kita mendapatkan hikmat? Karena Tuhan berkenan akan orang-orang yang mendapatkan hikmat itu. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang hidupnya bersandarkan pada bijaksana yang dari Tuhan itu. Ingat Raja Salomo yang menulis kitab ini. Dia adalah sosok yang ketika Tuhan tanyakan mau meminta apa di dalam hidup ini, dia tidak minta harta, kekayaan, atau tahta, atau kekuasaan. Tetapi dia minta hati yang sanggup menimbang. Atau ini sebuah definisi yang tajam dan tegas sekali tentang hikmat yang dari Tuhan. Yaitu kemampuan untuk bisa menimbang-nimbang perkara antara yang baik dan yang jahat, yang benar dan yang salah. Dan inilah yang sebenarnya kita perlukan setiap saat, bukan? Tidak hanya di saat-saat tertentu saja. Dan ada teguran di dalam akhir ayat yang ke-36 Amsal 8. Tapi siapa tidak mendapatkan hikmat, maka dia merugikan dirinya sendiri. Semua orang yang membenci hikmat, dia mencintai maut. Mengapa sampai begitu tegas sekali penulis kitab ini memberitahukan betapa kalau kita tidak mendapatkan hikmat atau tanpa hikmat, kita sebenarnya akan tamat. Dan tanpa hikmat, kalau kita benci hikmat itu, kita sesungguhnya mencintai kematian atau maut. Mengapa dikatakan demikian? Orang yang berhikmat ketika dia dihadapkan pada kematian pun, atau ketika dia berjumpa dengan peristiwa kematian di dalam kehidupannya, dia tidak akan larut di dalam sebuah kesedihan, tapi dengan hikmat Tuhan, dia keluar dari perkabungan itu, dan dia mencintai Tuhan sama hidup dengan satu keyakinan, hati yang takut akan Tuhan, bahwa orang setelah maut itu datang menyerang, maka dia akan beroleh hidup kekal bila dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang dia pegang sebagai jaminan iman dan keselamatan hidupnya kelak, dalam hidup yang kekal yang Tuhan sediakan baginya. Karena itu betapa pentingnya juga kita di hari-hari ini, dan hari ini ketika kita sudah masuk ke hari yang kesekian di tahun yang baru ini, mari kita jalani dengan hikmat Tuhan. Mari kita lakukan itu setiap hari, bukan hari-hari tertentu saja, bukan saat kita butuh baru kita minta hikmat, tapi setiap saat, awalilah setiap hari, setiap pagi, katakan kepada Tuhan, Tuhan beriku hikmat untuk berkata-kata seperti yang Engkau inginkan supaya aku katakan, untuk bisa mendengarkan seperti Engkau ingin aku mendengarkan, untuk supaya aku bisa berbuat seperti yang Engkau ingin aku perbuat, atau seperti aku berpikir bagaimana Tuhan ingin aku berpikir, seperti yang Tuhan mau aku berpikir. Karenanya di tengah-tengah berbagai macam gelombang persoalan, pergumulan, masalah-masalah di bumi ini dan kehidupan sehari-hari, kita amat sangat membutuhkan hikmat Tuhan. Inilah sumber kekuatan kita, inilah sumber kehidupan kita. Karena itu, tetaplah semangat memulai kembali setiap harimu bersama dengan hikmat Tuhan yang akan membawa kepada kehidupan. Bangkit dan terus bersemangat bersama dengan hikmat yang dari Tuhan. Amin.